Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini ya teman-teman. Jadi pada kali ini teman-teman, saya membuat sebuah video untuk menjelaskan program membuat function mengurutkan sebuah data yang telah saya buat. Nah, di sini saya menggunakan text editor pada MATLAB karena disuruhnya itu menggunakan MATLAB. Nah, di sini saya sudah membuat function yang saya buat itu namanya itu mengurutkan NIM yang terdiri dari satu input yaitu NIM dan dua output yaitu data 1 dan data 2. Nah, jadi itu line pertama ini tuh untuk membuat sebuah function yang akan saya buat. Nah, pada line kedua dan line ketiga ini untuk mendeklarasikan output. Nah, yang line kedua itu data 1 sama dengan NIM dan yang line ketiga itu untuk mendeklarasikan data 2 sama dengan NIM. Dan line keempat ini merupakan sebuah komentar atau keterangan besar ke kecil. Dan line yang kelima sampai hingga ke-14 ini tuh merupakan sebuah komen atau perintah untuk mengurutkan sebuah data dari besar ke kecil. Pada line kelima ini merupakan B dan K ini merupakan sebuah ukuran dari data 1 yaitu output 1 yang dimana B sama dengan baris dan K sama dengan kolom. Dan untuk line ke-6 dan line ke-7 itu seperti for loop yaitu line ke-6 untuk mendeklarasikan I sama dengan K hingga 1 dengan interval negatif 1 dan pada line ke-7 ini tuh mendeklarasikan untuk J sama dengan 1 hingga 1 minus 1 dan yang ke-8 line ke-8 itu untuk membuat pilihan seperti pilihan jika data 1 dalam kurung J lebih kecil dari data 1 dalam kurung J plus 1, maka pada line ke-9, 10, 11 akan mendeklarasikan T sama dengan data 1 dalam kurung J dan line ke-10 itu akan mendeklarasikan data 1 dalam kurung J sama dengan data 1 dalam kurung J plus 1 dan pada line ke-11 akan mendeklarasikan data 1 dalam kurung J plus 1 sama dengan T dan line ke-12 ini untuk mengakhiri dari komen line ke-8 dan line ke-13 ini N untuk mengakhiri komen atau perintah dari line ke-7 dan line ke-14 ini tuh untuk mengakhiri komen atau perintah dari line ke-6. Nah, jadi itu selanjutnya ini tuh yang line ke-15 sampai line ke-25 itu untuk mengurutkan data dari kecil ke besar. Nah, program itu sama aja, hampir sama. Yang jadi perbedaannya itu kalau besar ke kecil itu data 1, yaitu menggunakan data 1 atau output 1. Sedangkan kecil ke besar itu output 2, yaitu data 2. Dan di sini juga perbedaannya itu pada besar ke kecil jika data 1 dalam kurung J lebih kecil dari data 1 dalam kurung J plus 1. Sedangkan jika kecil ke besar, data 2 dalam kurung J lebih besar dari data 2 dalam kurung J plus 1. Nah, yang jadi perbedaannya itu cuma di line ke-8 dan line ke-19. Dan outputnya juga berbeda. Dan kemudian langsung saja masuk ke file. Oh iya, sebelumnya itu jika membuat function di MATLAB ini itu nama function yang dibuat harus sesuai dengan nama file yang diberikan. Jadi di sini saya nama function yang saya buat itu mengurutkan NIM, maka nama file yang saya berikan juga harus sesuai dengan nama function yang saya buat. Nah, di sini sudah sesuai ya mengurutkan NIM. Dan kemudian di sini masuk ke program untuk menjalankannya. Pada line Nah, di sini langsung saja pada line kelima yaitu NIM sama dengan input, yaitu mendeklarasikan variabel NIM sama dengan input dan kemudian di sini tuh akan menampilkan string yaitu masukkan NIM. Dan kemudian pada line ke-6 ini tuh untuk memanggil function yang telah saya buat yaitu yang ini. Nah, dipanggil. Nah, kemudian setelah dipanggil maka pada line ke-9, pada line ke-8, pada line ke-8, 9 dan 10 ini berisi untuk menampilkan string. Nah, pada line ke-8 itu untuk menampilkan
teks, yaitu ketik 1 untuk terbesar ke terkecil, dan ke-9 untuk menampilkan string ketik 2 untuk terkecil dan terkecil ke terbesar, dan pada line ke-10 itu untuk menampilkan string ketik 3 untuk menampilkan kedua output. Nah, kemudian pada line ke-11 ini tuh untuk mendeklarasikan variabel pilih sama dengan input. Nah, jadi tuh pada saat nanti akan muncul string pilih sama dengan untuk memilih line ke-8, 9, dan 10. Dan kemudian pada line ke-12 ini tuh jika pilih sama dengan 1 dan range name sama dengan 10. Nah, di sini kenapa range name sama dengan 10? Karena panjang name saya itu panjang itu 10. Jadi di sini saya mendeklarasikannya range name sama dengan 10. Dan kemudian jika ini sesuai, pilih variabel pilih sama dengan 1 dan panjang name itu sama dengan 10, maka akan menampilkan string urutan nilai dari terbesar hingga terkecil. Dan kemudian akan menampilkan output 1, yaitu data 1. Nah, dan jika variabel pilih sama dengan 2 dan range name itu sama dengan 10, maka akan menampilkan string urutan nilai dari terkecil hingga terbesar dan akan menampilkan output 2, yaitu data 2. Dan jika variabel pilih sama dengan 3 dan range name itu sama dengan 10, maka akan menampilkan kedua output, yaitu urutan nilai dari terbesar hingga terkecil sama dengan data 1, yaitu output 1, dan akan menampilkan string urutan nilai dari terkecil hingga terbesar, dan kemudian akan menampilkan hasilnya, yaitu output kedua. Dan jika bukan, maka akan menampilkan string masukkan name Anda dengan benar. Dan kemudian N untuk mengakhiri perintah. Dan kemudian di sini langsung saja saya jalankan programnya. Nah, di sini saya akan masukkan name saya, yaitu 15363619038. Dan kemudian saya klik enter. Nah, di sini akan muncul pilihan. Nah, di sini saya coba dulu ya. Jika ketik 1, maka hasilnya akan seperti ini. Urutan nilai dari terbesar hingga terkecil. Nah, hasilnya sudah sesuai. Dan kemudian jika saya memilih pilihan yang kedua, nah saya klik enter, pilih 2. Nah, maka di sini aku menampilkan urutan nilai dari terkecil hingga terbesar. Nah, sudah sesuai ya, mengurutkan name saya dari terkecil hingga terbesar. Dan kemudian jika saya ingin menampilkan kedua outputnya itu sekaligus, maka saya harus memilih option yang ketiga, yaitu pilihan ketiga untuk menampilkan kedua output. Enter, pilih ketiga. Nah, di sini langsung muncul kedua outputnya, kedua output, yaitu urutan nilai dari terbesar hingga terkecil dan urutan nilai terkecil hingga terbesar. Dan hasilnya sudah sesuai. Dan bagaimana jika pada saat masukkan name input yang saya berikan itu panjangnya tidak 10, contohnya itu 1532, dan di sini kan panjangnya cuma 4. Dan jika saya enter dan pilih, maka akan menampilkan sebuah string atau kalimat, yaitu masukkan name Anda dengan benar. Nah, jadi mungkin cukup sekian dari saya yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jika ada yang ingin menambahkan atau memberikan saran, silakan komen di bawah. Dan jika kalian menyukai video ini, silakan klik like pada video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, biar saya semangat aja gitu. Oke, saya Iqbal Al-Fajar. Stay safe everyone. See you next time.